Selamat malam. Perkenalkan nama saya Matthew Manuel dengan NPM 2306221024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan modul 3 untuk keamanan jaringan. Pertama di sini saya akan mulai dengan memahami terlebih dahulu apa itu malware. Jadi malware itu sendiri adalah singkatan dari malicious software yang berarti suatu program berbahaya yang dibuat oleh seseorang untuk merusak sistem yang ada, mengganggu operasinya, dan bahkan bisa juga dipakai untuk mencuri data, baik dari komputer dan jaringan. Nah, malware ini sendiri berasal dari kata malicious, yang berarti jahat, dan software yaitu perangkat lunak. Nah, malware ini tuh berbahaya, karena malware bisa menyebabkan banyak masalah seperti pencurian data pribadi, juga pencurian untuk masalah finansial. Bisa juga membuat sistem jadi rusak atau lebih lambat dan merusak file serta menggunakan resource tanpa izin. Juga dapat bisa dipakai untuk menyebarkan infeksi ke perangkat lain dalam jaringan. Nah, terdapat beberapa jenis malware. Pertama tuh ada virus. Nah, virus itu adalah suatu program berbahaya yang akan attach atau menempel pada file atau suatu program, lalu dia akan aktif saat file tersebut dijalankan. Juga ada worm yang akan menyebar sendiri pada suatu jaringan. Nah, worm ini biasanya tidak butuh bantuan user. Kemudian ada Trojan Horse. Dia itu akan menyamar sebagai suatu software untuk menipu pengguna. Jadi bisa dipakai untuk membuat suatu backdoor sehingga attackernya bisa masuk ke sistem. Kemudian ada spyware. Nah, spyware ini akan menyimpan informasi seperti riwayat dan informasi-informasi penting lainnya. Lalu yang terakhir tuh ada ransomware, yaitu suatu malware yang akan mengunci atau melakukan enkripsi pada suatu file, lalu dia akan meminta tebusan. Nah, ini tuh juga sudah dijelaskan pada kelas Kemjar, contohnya itu WannaCry. Nah, untuk malware ini sendiri, dia tuh bisa menyebar dengan beberapa cara, seperti lewat email, bisa email phishing, terus bisa akibat mencoba-coba download dari situs yang berbahaya, seperti website bajakan, juga dapat memanfaatkan celah keamanan seperti pada WannaCry, social engineering, sampai dengan USB. Nah, kemudian di sini yang biasanya kita lakukan tuh adalah kita menganalisis malware-nya untuk memahami ancaman yang ada. Nah, pertama tuh ada dua jenis dari analisis malware ini sendiri, adalah statis dan dinamis. Nah, statis tuh kita mempelajari kode malware tanpa kita menjalankannya, sedangkan dinamis tuh kita menjalankan malware tapi dalam lingkungan yang terkontrol atau sandbox. Nah, jadi walaupun kita jalankan malware-nya ini, dia tidak akan merusak device pada jaringan. Kemudian mungkin itu saja untuk konsep dasarnya, kita bisa masuk ke soal yang pertama. Bagaimana landscape ancaman malware yang berkembang dapat berdampak pada keamanan siber lembaga keuangan dan tantangan spesifik apa yang dihadapi ABC Financial Service dalam hal ini. Oke, jadi pertama mungkin konsep yang relevan untuk soal ini tuh ada landscape ancaman malware. Itu artinya adalah suatu perubahan tren atau teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh si hackernya ini atau si peretasnya ini, seperti misalnya mobile banking malware, memakai AI, social engineering, dan lainnya. Kemudian di sini untuk jawabannya, yaitu ada peningkatan malware di perangkat mobile serta phishing pada kripto. Jadi di sini menurut referensi yang saya gunakan yaitu Kaspersky, dapat dilihat bahwa mobile banking Trojans, yaitu Trojan horse tadi yang dipakai, itu meningkat berkali lipat. Dan juga terkait kripto meningkat juga. Nah, ini tuh bisa meningkat seperti ini karena makin banyak user yang menggunakan mobile banking, juga digital wallet. Jadi pada perangkat mobile tuh lumayan gede lah ancamannya sekarang. Kemudian juga ada phishing dan social engineering. Di sini bisa pakai tipuan-tipuan seperti merek atau web palsu atau apps palsu juga. Kemudian ada ransomware. Di sini tuh uh, datanya akan dienkripsi. Juga ada yang melakukan exfiltration based extortion. Nah, itu tuh
melakukan pencurian data untuk mendapat suatu leverage. Kemudian ada penggunaan AI, seperti memasukkan dokumentasi, atau bisa skip CAPTCHA, atau autentikasi lainnya. Oke, mungkin itu saja jawaban. Maaf, sebelumnya saya lupa, untuk tantangan spesifik yang mungkin dihadapi, itu tuh pertama, kalau misalnya ABC Financial Service ini itu berkembang di mobile dan online gitu, bisa jadi kan, eh, kan kemungkinan besar maka usernya akan menggunakan aplikasi itu di mobile device kayak HP gitu. Nah, jadi dia bakal lebih rentan terhadap mobile-mobile attack yang tadi seperti Trojan, phishing, dan app palsu. Kemudian tuh juga ada legacy system, di mana contohnya tuh sistem lamanya tidak bisa di-patch gitu atau di-update. Kemudian juga bisa ada regulasi, di mana jika ada suatu insiden tertentu, nah itu tuh bisa menyebabkan regulasinya tuh ditingkatkan seperti audit atau denda, dan juga kepercayaan nasabahnya bakal turun. Mungkin untuk nomor 2, apa potensi konsekuensi dari serangan malware yang berhasil di ABC Financial Service, baik dalam hal kerugian finansial maupun kerusakan reputasi? Nah, untuk mungkin konsep-konsep yang penting di sini yaitu data breach, yaitu data dari nasabah akan diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Ada downtime, yaitu sistem tidak bisa berjalan normal atau yang terhenti, dan lain-lainnya. Nah, ini jawabannya. Pertama tuh ada kerugian secara finansial, di mana kita tuh perlu dilakukan investigasi insiden, terus malware-nya dianalisis lah, dan lain-lainnya. Juga perlu mempekerjakan konsultan dan vendor-vendor untuk memperbaiki. Kemudian juga ada downtime operasionalnya. Jika terjadi serangan yang berhasil, maka tentu saja servisnya harus dimatikan terlebih dahulu sehingga layanan yang ada terganggu. Sehingga bakal kehilangan fee transaksi. Kemudian juga jika data yang disimpan tuh dienkripsi, misalnya kayak terkena ransomware, maka bisa jadi datanya tidak bisa kembali lagi, atau walaupun mau membayar gitu, maka kerugian finansialnya bisa gede. Kemudian juga untuk part 2 yaitu kerusakan reputasi, di sini tentu saja kepercayaan nasabahnya akan turun karena merasa data mereka tidak aman. Kemudian juga misalnya ABC Financial Service ini terkena suatu malware, maka tentu saja dalam jangka panjang akan turun reputasinya, dan juga akan ada efek terhadap nilai sahamnya dan investornya. Dan untuk nomor 3, dengan cara apa ABC Financial Service dapat meningkatkan tindakan keamanan sibernya saat ini untuk mendeteksi dan memitigasi ancaman malware di berbagai titik masuk. Kayak di sini mungkin pertama-tama di endpoint dan infrastruktur dulu. Di sini bisa dipakai endpoint detection and response untuk memantau device dari user dan servernya. Lalu bisa dilakukan patch management seperti update OS aplikasi sehingga celah keamanan tidak bisa dieksploitasi seperti pada uh, WannaCry. Kemudian bisa juga menggunakan antivirus. Kedua, untuk pada keamanan jaringannya bisa menggunakan firewall, network detection, dan juga segmentasi jaringan. Sehingga serangannya tidak bisa menyebar secara cepat. Kemudian untuk keamanan di apps dan datanya, bisa enkripsi data, at rest dan in transit, serta data loss prevention. Di sini untuk mencegah data sensitif itu bisa bocor. Dan tentu saja bisa menerapkan multi-factor authentication dan lainnya. Dan untuk nomor 4, bagaimana institusi dapat secara efektif menimbangkan keamanan dan keamanan pengguna saat menerapkan tindakan deteksi dan pencegahan malware, terutama bagi nasabah yang mengakses layanan perbankan online. Oke, di sini tuh pertama-tama, jika terlalu aman maka akan ribet untuk diakses, dan jika tidak aman maka
data bisa terkena malware dengan mudah. Jadi di sini perlu didapat balance-nya. Pertama tuh bisa dengan suatu bentuk autentikasi yang adaptif, di mana kita tuh bisa melakukan penilaian resiko terhadap suatu transaksi berdasarkan device-nya lah, lokasinya lah, dan behavior dari usernya. Misalnya tuh kalau login dari device biasa, hanya diminta password sama one time passcode-nya. Nah, misalnya kita login dari device baru, maka bisa ada autentikasi ekstra seperti pertanyaan keamanan. Kemudian juga bisa dengan multi-factor authentication. Di sini selain OTP juga bisa pakai Face ID atau pakai sidik jari. Kemudian bisa juga menggunakan single sign-on, di mana user tuh hanya perlu login sekali untuk mengakses beberapa layanan yang ada. Kemudian juga bisa session timeout, di mana jika usernya aktif tuh dia nggak terlogout secara otomatis. Nah, ini kalau contoh di aplikasi nyatanya tuh pada BCA Mobile tuh misalnya login tuh pakai PIN atau pakai biometrik dan OTP-nya tuh hanya muncul ketika ada transaksi tertentu seperti transfer ke rekening lain atau lain sebagainya. Kemudian untuk soal kelima, peran apa yang dimainkan oleh pelatihan dan kesadaran karyawan dalam mencegah serangan malware? Dan bagaimana ABC Financial Service dapat memastikan bahwa stafnya tetap waspada dan mengetahui tentang ancaman malware terbaru dan praktik terbaik? Oke, untuk nomor 5 tuh, pertama, peran dari pelatihan ini tuh, pertama banget tuh, yang paling kelihatan akan mengurangi resiko phishing-nya. Dimana jadi misalnya ada email mencurigakan atau link-link aneh atau lampiran yang berbahaya gitu, tuh insting dari karyawannya tuh udah terlatih jadi nggak bakal kena. Nah, terutama tuh yang paling sering menyebabkan terjadinya serangan malware yang berhasil tuh terutama dari human error-nya. Jadi misalnya kalau karyawannya udah terlatih, seperti misalnya password-nya tuh kuat lah, mengundur software-nya tuh nggak pernah ilegal lah, nggak pernah bajakan. Nah, itu tuh bisa dikurangi risiko terkena malware-nya. Kemudian juga dengan pelatihan karyawan, kita juga bisa mencegah terjadinya serangan malware karena karyawan tuh udah bisa paham tanda-tanda misalnya ada malware seperti komputernya jadi lambat atau lain-lain. Oke, kemudian untuk nomor 6, kalian diminta untuk mengestimasikan kerugian yang didapatkan atas kejadian tersebut. Bagaimana approach kalian untuk mendapatkan informasi estimasi ini? Oke, pertama tuh untuk melakukan estimasi kerugian akibat malware ini itu dilakukan dengan cost analysis dengan tiga aspek. Pertama tuh ada direct cost-nya, yaitu kerugian langsung seperti biaya teknis dan operasional. Kemudian ada indirect cost seperti reputasi dalam jangka panjang, nasabah yang misalnya tutup rekening dan lainnya, dan juga regulasi. Kemudian kita bisa melakukan estimasi dengan benchmark yang sudah ada sebelumnya. Seperti di sini saya menggunakan IBM, Cost of a Data Breach. Oke, mungkin pertama approach yang bisa dipakai itu kita akan identifikasi terlebih dahulu komponen biaya yang ada. Seperti misalnya downtime operasional, terus ada investigasi, data recovery-nya, regulasi seperti denda dan lain-lain. Terus juga bakal ada loss of customer, di mana customer tidak percaya lagi, dan juga damage reputasinya. Kemudian kita bisa memakai data benchmark-nya. Di sini saya pakai IBM Security Cost of Data Breach Report 2024. Di sini itu rata-rata jika terjadi kerugian di sektor keuangan tuh sekitar 6,08 juta USD atau sekitar 100 miliar. Kemudian di sini juga ada benchmark lainnya yaitu dari Deloitte, di mana data bocor tuh mencapai 150 sampai 200 dan rata-rata downtime untuk kelainan finansial yang cukup besar itu seperti $300.000 sampai $400.000. Kemudian di sini karena tidak diberitahu dari skala dari ABC Financial Service-nya, maka tidak bisa dilakukan estimasi secara pasnya, tapi kita bisa memperkirakan misalnya nasabahnya tuh 1 juta. Nah, jika misal
50.000 datanya bocor, maka tinggal dikalikan saja 150 US dollar, yang artinya 7,5 juta dolar. Kemudian bisa juga kita estimasi untuk sistem offline 24 jam, misalnya per jamnya tuh loss-nya 5 miliar, maka 120 miliar, dan juga untuk denda dan lain-lain bisa mencapai 200 miliar. Untuk jawaban selanjutnya, bagaimana peran regulasi dan kepatuhan dalam membentuk strategi pertahanan malware di sektor keuangan, dan apa risiko jika ABC Financial Service gagal mematuhinya? Jadi itu sektor keuangan ini kan critical sector, sehingga dia ada regulasi yang ketat. Nah, di sini tuh misalnya pada OJK, dia tuh mewajibkan setiap bank atau lembaga keuangan untuk ada manajemen resikonya, seperti mitigasi malware. Kemudian tuh di sini eh, perusahaan tuh akan wajib untuk melaporkan jika terjadi cyber incident dalam jangka waktu tertentu, sehingga regulatornya akan dapat memantau apa after effect-nya serta mencegah risiko-risiko lainnya. Nah, di sini tuh jika kita patuh pada regulasi itu, maka dianggap sudah due diligence, sehingga biasanya dendanya tuh tidak terlalu berat. Di sini tuh misalnya kalau uh, maaf tadi ABC Financial Service itu dia tidak patuh atau tidak comply, biasanya 10-15% dari total biaya insiden itu bisa buat dendanya. Dimana ini untuk contoh real world-nya, di sini ada Equifax Bridge pada tahun 2017 di United States, di mana tuh dia didenda lebih dari 575 juta dolar karena kegagalan compliance. Dan untuk soal ke-8, apa langkah-langkah teknis yang bisa dilakukan ABC Financial Service untuk melakukan forensic analysis pasca serangan malware? Dan bagaimana hasil analisis tersebut dapat membantu dalam meningkatkan strategi pertahanan jangka panjang? Oke, jadi pertama mungkin digital forensic analysis itu adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan mengamankan suatu digital proof setelah insiden terjadi, di mana ini akan bertujuan untuk mencari jejak serangannya, untuk dalam masalah hukumnya juga, dan akan memberikan insight-insight baru untuk memperbaiki sistem agar tidak terjadi lagi. Jadi pertama tuh langkah-langkah teknis yang pertama tuh amankan bukti terlebih dahulu, seperti lognya, trafficnya lah, dan lainnya. Dan kita bisa melakukan analisis malware seperti yang tadi ada dua jenis di atas, static dan dynamic, sehingga kita mengetahui exploit misalnya yang dipakai. Kemudian kita akan menggunakan root cause analysis. Di sini kita tuh menemukan titik awal masuknya, dan juga kita bisa menentukan apa saja efeknya, dan misalnya apakah ada data yang bocor atau tidak. Kemudian kita bisa menggunakan analisis-analisis tadi untuk menutup celah atau meningkatkan keamanan pada sistem kita. Nah, untuk contoh real world-nya di sini, misalnya pada WannaCry, di mana tadi sudah dibilang di atas bahwa dia pakai exploit celah keamanan, Eternal Blue. Nah, itu jadinya hasilnya karena sudah dilakukan forensic analysis, Microsoft dapat merilis patch sehingga hal-hal ini tidak terjadi lagi. Oke, jadi untuk di sini untuk terakhir jelaskan bagaimana kalian bisa mendapatkan jawaban ini. Baik, untuk jawaban-jawaban ini pertama saya seperti mengerjakan TP biasa, di mana saya cari sumber yang kredibelnya, lalu saya tanda-tandai informasi yang mungkin penting, yaitu seperti skimming gitu. Kemudian saya memparafrase informasi-informasi tersebut. Baik, begitu saja TP dari saya. Terima kasih.